sendiri. Jadi sing menurut jenengan ini kata-katanya yang bagus, jenengan catat. Kalau enggak perlu hanya diingat, itu sekilas memang gampang pengingatnya. Gampang kok, estetika itu enggak perlu dihafal. Insya Allah paham Pak, gampang ini estetika. Estetika itu ilmu yang ringan, cuma kita gunakan setiap hari. Kurang mundur berarti. Untuk dasar nih, jenengan kalau ada pasien di rumah ataupun itu saudara, anak sendiri, suami atau istri sendiri, usahakan steril tangannya. Kenapa saya bilang steril? Nomor satu, wajah itu sensitif. Kenapa saya bilang sensitif? Pori-porinya lebih halus, terus ketebalan kulitnya juga lebih tipis daripada kulitku. Kalau yang tidak alergi alkohol, bisa gunakan alkohol. Setelah alkohol, baru pakai minyak zaitun. Tahu kan minyak zaitun ya? Sekali tahu ya? Estetika di pelajaran saya ini membahas tentang semuanya, mulai cantik, ganteng, sehat, tiga-tiganya. Kalau sudah ngomong cantik, ganteng itu kesemuanya, keseluruhan. Cantik hatinya, cantik pikirannya, cantik matanya, sehat semuanya di sini saya bahas di sini. Nah, ini bisa dibuat modal awal untuk yang bunda-bundanya menghasilkan cuan. Kalau yang bapak-bapaknya bukan cuan, super cuan. Kenapa saya bilang begitu? Di estetika ini nanti ada keistimewaan tersendiri yang menurut saya, dari saya pertama masuk SHM yang harganya cuma 15.000, sekarang sekali datang saya bisa menghasilkan 400.000. Home care satu kepala. Makanya ini sebagai penyemangat jenengan. Coba perhatikan benar-benar. Eman lo ya. Karena waktu kita tidak terlalu panjang. Kalau membahas estetika sebenarnya 1 tahun per hari 2 jam itu tidak habis. Makanya saya ringkas dari 1, mudah-mudahan jenengan nanti bisa menerima dan bisa mengamalkannya di rumah dan bisa menghasilkan cuan. Amin. Titik pertama. Kalau bisa direkam enak, nanti penjelasannya jenengan tulis secara pelan-pelan di rumah bisa. Ini di tengah ya, biar di tengah ya. Nah, pertama Di tengah. Betul. saya tidak apa-apa nggih, kepalanya dipegang nggih. Nah, titik pertama adalah batas rambut. Sini saya tidak usah menyebutkan dengan nama bahasa Latin atau apa, hanya dengan mengingat ini kan ilmu ringan. Ya, batas rambut. Batas rambut. Kalau tidak ada rambut, dari garis alis ini 4 jun. 4 jun atau 3 jun. Kita lihat tangannya pasien. Kalau gede-gede ya berarti 5 jun. Kalau kelihatannya tangannya cukup sama tangan kita ya 4 jari. Pas. Nah, batas rambutnya 1 ini baru setiap 1. Manfaatnya apa? 1, capek. Misalkan jenengan lelah. Wah, seharian rek di depan komputer kerja, yang bunda-bundanya seharian masak bersih-bersih. Nek jenengan capek, coba duduk di depan kaca, di sini ditekan. Diputar ke kanan 7 kali, ke kiri 7 kali, balik ke kanan 7 kali sebanyak 21. Itu maksimal. Kalau enggak terlalu capek cukup 3 kali 3, 5 kali 5. Kenapa saya mengatakan huruf ganjil? Karena situ sunahnya di estetika. Paham ya? Paling banyak maksimal 21. Enggak boleh lebih. Nah, di situ. Yang kedua, titik batas alis, tengah-tengahnya. Dan di sini tidak sama semua orang. Ada yang agak miring kanan, ada yang agak miring kiri. Disentuh ada cekungan kecil. Nah, coba dicari. Jadi cara merabahnya ke kanan sama ke kiri, jadi kelihatan cekungnya di mana. Nah, ini bisa migrain, sakit gigi, minus, silinder. Kalau yang alis maksudnya ke atas atau ke Belum. Ini saya kasih tahu titiknya aja dulu. Nah, itu berarti sudah pinter.
menggunakan jarum ataupun bekam, cukup dengan putaran ke kanan dan ke kiri, jumlahnya maksimal tetap 21. Fungsinya apa? Pusing, capek juga bisa, stres dalam artian terlalu banyak pekerjaan atau mikir banyak pekerjaan gitu ya. Paham? Mata minus silinder, terus mata merah yang kena iritasi itu juga bisa. Nah, sekarang titik tengah-tengah alis. Caranya, coba Pak pandang sini. Nah, dari sini dilihat maniknya, posisi maniknya. Jadi ada yang pas di tengah, ada yang agak ke kanan, ada yang agak ke kiri. Jadi itu yang kita ambil di sini. Sama juga muternya maksimal 21. Puter kanan, puter kiri. Dua-duanya ya, kanan sama kiri. Kalau ini jenengan tahu mata yang selalu berputar. Juling. Ada bunda yang mata yang selalu berputar, jadi kayak gerak terus kanan kiri. Itu kalau bahasa Jawanya damar kanglinan. Jadi matanya selalu bergerak, tidak bisa tenang. Itu bisa dikondisikan titik ini kanan sama kiri. Terus mata iritasi, entah itu kena debu, entah itu kena terlalu lama renang, itu bisa. Kemasukan binatang. Kalau binatang harus diambil dulu binatangnya, bunda itu tetap menggunakan obat, tidak bisa. Nah, di sini sudah paham? Berapa titik tadi? 1, 2, 3, 4. Wah, pinter-pinter ini kayaknya. Satu lagi. Dari yang tengah-tengah ini tadi kita ambil bawah batas tulang. Jadi gini, jenengan raba. Di mata ini kan ada tulang tengkoraknya. Pas ambil tengah-tengahnya, di situ juga diraba kanan kiri. Nanti ada area yang agak mencekung, itu titiknya. Jadi di situ sama. Kalau di bawah mata tidak boleh diputar, hanya ditekan dan dihitung jumlahnya tetap sama maksimal 21. Paham ya? Jadi tidak boleh diputar, hanya ditekan. Ditekan, itu batasnya batas sakit, jangan sampai sakit banget, tidak boleh. Hanya sudah nyeng gitu, terasa agak ada sengatan sedikit. Nah itu seperti ini, ya. Ini biasanya berhubungan dengan usus besar. Kalau misalkan anak kecil kadang sering kembung, susah BAB, itu bisa dibantu dengan ini. Cuman kalau estetika ini di sini paling maksimal, bukan menyembuhkan ya, membantu mengurangi rasa sakit. Paling maksimal kita bisa membantu hanya 50%. Jadi misalkan kalau ada anak kecil susah tidur, terus agak rewel, itu juga bisa dibantu seperti itu. Tekan yang bawah sini, hitungannya kalau anak kecil maksimal 17 untuk anak kecil. Nah, sudah paham? Titik kanan kiri ya di bawah mata. Batas hidung, ini cepitannya hidung, itu kembangnya hidung ini yang paling bawah batasnya. Itu jenengan raba, naik atas naik bawah itu ada cekungan. Ya di situ ditekan. Ini juga tidak boleh diputar, hanya ditekan. Untuk sinus, flu, radang hidung, terus hidung yang biasanya sering radang hidung itu kayak suka upilnya kering, terus agak berbau, biasanya seperti itu bisa. Itu juga sama, proses penyembuhan bisa disembuhkan, cuman prosesnya kalau titik akupuntur estetika memang agak lama, cuman pasti, jadi lambat laun, tapi prosesnya agak lama. Paham ya? Cepitan hidung. Sekarang di atas ujung bibir itu jarak 1,5 sampai 1 jun. Jadi ini. Nah, ini diraba juga ada cekungannya. Coba gesek kanan kiri mesti ada cekungan. Itu juga titiknya. Sariawan, anak kecil kalau giginya susah tumbuh. Terus yang gigis yang hitam susah tumbuhnya itu juga bisa. Terus anak yang biasanya giginya yang mau copot, itu yang susah lama, nggak bisa dicabut-cabut, kecuali kalau dibawa ke dokter itu bisa ditekan situ agak lama, baru nanti bisa dicabut. Sudah dari sini paham? Di bawah bibir batas sini, situ juga diraba ada cekungan. Nah di situ bisa anak autis yang susah bicara, lama bicaranya.
Kalau untuk orang dewasa biasanya sering apa Bu? Suka apa? Kalau bahasa Jawanya berengen. Suka itu loh, ada luka di pinggir bibir, sariawan, itu bisa membantu mengurangi di sini titiknya. Nah, yang terakhir lipis, lipis yang cekungan di sini. Nah, paham? Pinter-pinter, saya rasa paham kok ini. Nah, sekarang saya tanya lagi, estetika itu apa? Kesehatan. Kesehatan pasien. Gitu. Tapi kalau misalkan bapak-bapaknya yang buka di rumah, buka istilahnya untuk buka terapi, jangan pakai estetika. Apa yang tepat kata-katanya menurut dengan aura menyehatkan. Aura menyehatkan. Meskipun tulisannya di bawah sendiri, pasti dibaca aura kesehatan. Padahal intinya sama, estetika sebenarnya. Cuman kalau untuk di lingkungan laki-laki kan, ya kok saya mau terapi estetika lah, ya pulang jadi cantik. Jadi usahakan kata-kata atau bikin kalimatnya itu yang lebih menarik perhatian, lebih pas. Kalau bapak-bapaknya yang pasang banner, coba itu bisa totok aura atau membuka aura, itu sama sebenarnya. Nah itu, mau toto aura, buka aura, titik akupuntur, titik kesehatan sebenarnya sama, cuman kita aja pandai-pandai mengolah kata-kata. Dari sini paham ya? Sekarang prakteknya. Pernah bekam wajah? Sampai bekas? Iya. Kalau di estetika tidak boleh, larangan kelas itu tidak boleh bekas. Nanti saya ajarkan di sini. Maaf ya Pak, boleh disentuh wajahnya? Monggo. Boleh maju ini. Kalau gambar nggak sehat ya. Nanti nggak dekat dia. Dari situ paham nggih, belakang paham nggih. Paham nggih Pak nggih. Nah, di sini untuk mencapai pekerjaan yang tidak terlalu lama, langsung kita singkat. Dari batas tengah-tengah kita tarik ke atas. 1, 2, batasnya seperti ini. Ini praktekkan jenengan sendiri nanti. Rasanya nyaman. Terasa Pak nggih. Nah, sini alis, misalkan jenengan 1 jari takut, 2 pakai 2 jari atau 3 jari tidak apa-apa, ditarik ke pelipis. Ini juga berapa titik Bu? Dari tengah ke pelipis. Sudah tidak? Nah, sini. Bisa seperti ini tangan 2. Nah, kita tarik seperti ini. Kalau sampai sini kita putar seperti ini. Ini akupresurnya estetika. Sama, buka aura, totok aura, tetap sama seperti ini. Cuma triknya aja, ada yang pakai putaran, ada yang pakai tekanan, ada yang pakai akupresur. Sama kuncinya di situ. Setelah sampai sini, kita ambil titik tengah ke bawah mata di sini. Kuncinya tetap di pelipis. Nah, dapat 3. Sekali tekan dari tengah ke bawah, tarik ke tengah, pelipis. Itu diputar ke depan. Paham ya dari sini? Nah, lagi dari tengah ke bawah ke pinggiran hidung, pojok hidung. Sama, naik ke atas, arahnya ke pelipis. 1, totok aura, menyehatkan apa yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, mengurangi kerutan. Jadi kerutan-kerutan yang daerah sini tadi, daerah sini, itu tadi minimal kalau kita lakukan sampai 21 kali, dalam 1 kali terapi mengurangi minimal 20 dalamnya kerutan. 20 Sudah? Paham? 1, 2, 3, 4. Naik ke atas. Sekarang di bawah hidung. Ini sama, ditekan sama 2 jari kanan kiri. Kita tarik tetap ke atas. Larinya tetap ke pelipis. Sama, ada di kerutan yang di bawah bibir ini, garis senyum itu bisa
ikut ketarik. Makanya dikatakan buka aura, maksudnya siapapun, apapun yang kita terapkan di orang, kita terapi dengan nyaman, hasilnya keluar pasti seger, nyaman. Nah, setelah sini bawah sama juga, kita tekan, kita tarik, posisinya tetap arah ke pelipis. Ini akupresurnya di estetika. Paham belum Niki? Sebenarnya harusnya ada tempatnya tidur, kita praktek sekalian. Itu. Nah, sebentar, nanti dulu. Biarkan ini selesai dulu, habis ini kita praktek sama-sama, gantian, ya. Nah, setelah sampai sini, ini satu lagi kunci. Kuncinya ini untuk jenengan kalau habis terapi bekam apapun ini posisi terakhir. Jadi estetika ini posisi terakhir. Habis jenengan bekam atau akupuntur, usahakan bonusnya ini. Jadi dari kita semuanya di sini tadi habis kita pijat itu cukup diringkas. Kalau sama tidur, posisi tangan ditarik ke bawah, terus ini nanti ditarik ke atas seperti ini, cukup 3 kali. Terakhir yang keempat sama juga kita tarik di belakang telinga seperti ini. 3 kali juga. Ini jenengan kalau nggak lihat ke sini, nggak tahu kunci belakangnya. Dari sini dulu mau nggak dilihat sini. Satu-satu. Kalau bareng-bareng nggak enak nanti. Jadi sini, jenengan posisi tadi seperti ini, tangan turun ke bawah. Ini tahu tulang ini. Oh iya. Ini naik ke atas, nah di sini. Tanggal leher. Ini kan ada tulang di bawah, Iya. batasnya di sini. Jangan ngomong, dipraktekkan. Cukup sekali aja. Nah, sama enggak? Sama enggak? Baik, berarti jenengan cuma bisa lihat tapi tidak bisa praktek. Gini, ulang lagi coba tangannya. Nah ini, terus jangan ditarik terus. Nah ini batasnya. Nah, sama enggak? Yang terakhir lain. Oh yang terakhir lain? Iya. Ini coba Sampai lihat ini. sampai batas ini kan. Ini kan ada cekungnya. Ini batasnya di sini. Tadi kayak ini. Coba diulangi lagi, saya lihat. Jadi kalau nggak dipraktekkan satu-satu, jelas susah, nggak bisa. Oh. Nah, Ya, itu Pak. rambutnya nggak sama Bu. Kalau rambut ada yang wajar yang ke bawah. Mau nggak dipraktekkan satu-satu kan ya? Biar tahu. Udah apa? Udah apa? Silakan. Udah tahu aja posisinya. Terus tarik ke belakang sampai batas ini Bu. Nah, sama Pak? Nah, paham ya? Nah, nek belum jenengan tanya. Monggo Bunda, yang biar tahu. Kalau nggak satu-satu gini jenengan nggak bisa lihat nanti. Pak, nggak apa-apa nggih buat praktek nggih. Pelan-pelan nggak usah ditekan, cuma saya amalkan aja biar jenengan tahu. Nah, terus ke sini, batasnya ke belakang ini. Sini nanti kurang tekan lah. Ah ya, nanti ini yang penting namanya tahu tempatnya. Ya, batasnya nanti ini belakangnya. Nah, jadi ini jarinya Bunda, ini di sini. Nah, terus turun. Posisinya di sini. Karena aku bersyukur loh, pokoknya juga benar ngono lho. Iya. Ya, Pak. Jalur gat nopo Sini, bawah, garis terus, bawah tulang. Ini jarinya ini di sini, jadi ini tekanannya ke tulang. Terus di bawah, terus di sini. Nah, di sini. Pas sama botan. Oke, tenaga kekerasan. Kekerasan ini cuma. Kekerasan. Tidak semua, Pak. no, lek rewel kamu. Depan sini boleh, ini serangan yang nyaman. Pokoknya tahu tulangnya. Nah ini kan tulang Bu. Ini, nah kena tulang terus ke belakang. Posisi lagi. Oke. Nah, sama Pak? Sama. Nah, betul ya itu tempatnya. Video. Video si Bunda. Sama Bu, Pelan-pelan aja Bu. Ini kan tulang Bu. Nah ini tarik ke bawah, terus. Nah ini di sini. Larinya terus ke belakang. Nah di sini. Sama Bu. Iya. Nah, posisinya di sini. Oke. Jadi tahu ya batasnya ya Bu ya. Monggo. Ini wajib bisa misalnya kalau di estetika. Enak sambil tidur. Lalu tak coba lalu Sampai kene. Jangan terlalu keras Bu ya. Nyantai aja. Santai gak sedih. Terus sampai ke belakang.
Gini. Lah, sama bener Pak? Nggih. Kok tambah tambah penting, Pak. Lah ya wis ben buang rasa Tambah penting, Pak. Anak perutane belas rek. langsung kenceng kabeh. Apa ya? Kenapa? Mengikuti langsung Iya. terus. Ini kan tulang. Nah, turun ke bawah terus. Sampai ke belakang ini. Oh, sing ini. Nah, ini. Sama Pak? Monggo, ayo. Agak benar. Jadi ini kuncinya dia diraba rambutnya caranya. Terus tarik ke bawah pelan-pelan, nggak boleh keras-keras ya Bu. Ini, terus ke bawah sampai sini. Terus sampai ke sini. Sama Pak? Sini tadi sininya yang Berarti ini, Iya. ini bukan kurang nekan Bunda. Iya. Ini Kurang tulangnya kena. ini. Kurang ini. kena. Ya. Nah, itu, Nah, ya. Iya. Iya. Di atas, batas rambut. Iya, dia tadi Kenceng lanang tenan genut. Sampai jangan tekan. Yang lanang tenan genut. Nah, ini apa atas. Pak kok main gua Sama tambah bersih loh. terlalu tekan Iya, sama sama terlalu sama tekan. iya. Iya. Aja sengaja Sama. Sekarang ini Perasaan Dewi sampai kaki. Ya ini ada lagi. Masih makan. sama tangan kita bisa sama tidur bisa nanti itu kira apa Pak ini wow Sing tadi oh kurang iya. posisi jarinya Bunda jadi gini Bunda ya nyenengan tamataken nah gini loh gini Bunda nah gitu jadi makanya nggak boleh punya kuku ya ini harus tekan kayak gini nah seperti gini nih posisi gini paling enak sama tidur kebablas sawah enggak diraba pakai kosak Sempelen tok kene. sampai batas ini nah gimana Pak posisinya pas Iya. iya sampai situ iya monggo siapa lagi Pak yang belakang ya Pak monggo iya biar rekan nanti biar paham Pak kita prakteknya sama tidur nanti biar tahu jenengan ya nah dari atas dulu Pelan-pelan. terus ke bawah sini atas hidung pelan-pelan cukup atas tulang hidung terus belakang sini stop jadi kuncinya ini kan ada garis tengah Pak tidak boleh di pas tengah garis kanan sama kiri paling nggak ngurangi 1 jun 2 jun ya nah atas rambut turun ke bawah pelan-pelan nah terus turun sebelah hidung sini batas hidung nah turun ke bawah nah seperti ini terus tarik ke belakang lah stop nah batasnya di sini jadi 2 jari lah beratnya nah Pak ini paling sensitif nggak boleh ditekan terlalu lama jadi batasnya harus sama kiri paham ya? Alhamdulillah sudah nah, sudah semua? Ada yang lagi? Coba sudah? Pak? Nanti praktekkan sendiri-sendiri bantu sama-sama teman ya. Setelah kita praktek nanti. Dari sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Untuk tadi Bunda, mata juling, perawatan untuk mata juling. Perawatan mata juling, misalkan jenengan aku puntur dulu rata, aku presur dulu rata. Terakhir, misalkan memang dia benar-benar julingnya lihat ke kanan apa ke kiri. Kalau julingnya ke kanan menyatu di tengah, nariknya jenengan harus ke luar. Tapi tetap dibalas ke dalam. Misalkan yang keluarnya 7, ke dalamnya cuma 2. Ini enggak cuma untuk itu, bel spasi. Jenengan tahu bel spasi? Iya. Bel spasi stroke untuk wajah. Perhatikan ini benar-benar, ya. Misalkan ini mencengnya ke kiri, sedal ke kanan, berangkatnya ke sini misalkan. Tetap arahnya tetap ditarik ke kanan, cuman 2.
Kalau baliknya ke sini 7, berarti ke sininya 2. Gunakan kekuatan, jangan terlalu keras. Karena apa? Otot wajah, otot elastis. Kita tekan seadanya. Maksudnya kita lihat matanya misalkan masih bisa melek. Kita lihat, kita pijet gini. Kalau dia masih mengkerut, tahu nggak? Paham? Orang yang merasakan sakit. Nah, itu berarti batas wajar cukup. Meskipun hanya tekanan kecil, pelan, kalau dilihat matanya, bulu matanya berkedipnya, kelihatan kan Bun kalau sakit atau cukup itu seperti itu. Nah, kayak ini tadi bapaknya dituarik kan kelihatan. Nah, seperti sama. Jadi kalau bel spasi atau stroke ringan itu seperti ini Bun posisinya. Kalau menjengnya ke sini. Nah, ini arah ke sini. Kita tariknya begini. Misalkan 7 ataupun 11, maksimal 21. Tapi kalau untuk terapi pertama cukup 7 kali. Kalau yang kedua ditambah lagi langsung maksimal 21 tidak apa-apa. Tapi kalau pertama kali usahakan ringan-ringan aja dulu. Nah, setelah sini 7 kali, kita balik, di sini tetap kita tarik 2 kali. Kenapa? Kalau karet Bunda, contoh ini, karet kita tarik, itu kan tetap kembali toh. Nah, itu kalau kita enggak damping, maksudnya kembalikan, ototnya nanti sini kembali normal, yang sebelah sini yang kena nanti. Jadi tetap menceng ke sana, nariknya ke sini 7, ke sininya 2. Kalau mencengnya ke sini tetap 7, sini baliknya 2. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ini bel spasi atau stroke ringan. Tangan juga begitu, sama Bunda. Di estetika, tangan ini mesti urutannya sama. Misalkan yang stroke kanan, posisi gini, tangannya genggam. Biasanya kalau posisi seperti ini, itu tetap urat yang area wajah yang sebelah kanan itu tetap diterapi Bu. Posisinya arahnya turun, semuanya turun. Nanti setelah terakhir, misalkan 7 kali tekanan, dibalik Bunda, 2 kali. Ini di estetika. Dipahami nggih? Paham di sini? Ada pertanyaan lagi? Monggo, enggak apa-apa, wis seadanya pertanyaan apapun. Di rumah ada permasalahan di tetangga, monggo ditanyakan. Insya Allah kalau saya bisa jawab, bisa jawab. Yang susah ngomongnya. Nah, autis. Nah, gini Bu, kalau autis yang saya ini titik yang saya tunjukkan tadi di sini, di atas ini, cepitan hidung. Kalau untuk anak kecil masih usianya katakanlah masih 5 tahun, itu cepet banget kalau jenengan bisa terapi setiap hari. Tapi jangan lebih dari 21. Kalau awal gunakan 7 sampai 11 itu cukup. Pengaruh. Semakin besar, semakin membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau yang untuk masih kecil, masih cepet banget kita 13 tahun. Kalau 13 tahun terapinya ya minimal itu 2 hari sekali itu harus terapi. 2 hari sekali autis. Terus satu Pak, autis itu dari pola makan. Kalau pola makannya proteinnya terlalu tinggi, itu larangan keras. Contohnya ayam, seafood itu enggak boleh. Boleh pun itu enggak boleh banyak, lebih dari 100 gram. Kenapa? Memicu adrenalin anak untuk semakin hiperaktif. Kalau anak autis. Ini kelebihannya di estetika semuanya ada. Nah, paham di sini? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Yang 100 gram itu protein yang dari apa? Jadi apapun misalkan ayam nggih, itu enggak boleh dari 100. Kalau anak ada kan di dalam protein itu kan kayak tadi itu kan belum gram proteinnya masing-masing. Iya. Ayam itu kayak 31 gram. Iya. Tempe 100 gram. Iya. Itu lebih betternya itu makan yang mana? Hewani atau nabati kalau buatan anak awal? Harus salah satu gantian. Misalkan hari Senin nabati, Selasa hewani, tidak apa-apa. Cuman maksimalnya tadi 100 gram, nggak boleh lebih. Itu. Tapi terapi tetap digunakan 2 hari sekali kalau usianya di atas 10 tahun. Paham? Ada pertanyaan lagi?
Untuk yang mata juling tadi loh. Iya. Bu. Heeh. Kan keluar gini misalnya 7 ya. Heeh, iya. Biar 21 baliknya gini 2. Tetap 2 atau 3 Bu, enggak apa-apa. Asalkan gini, tujuannya kenapa saya balik itu tadi elastisnya kulit kita. Kalau selalu kita tarik, dia kan secara paling tidak dia stres kan Bu. Jadi kalau kita paksa dia harus ada pemulihan. Jadi pemulihannya kita balik. Misalkan julingnya ke dalam, ya tetap terapinya kita tarik ke sini misalkan 11 kali, tetap kita balikkan 2 kali. Kenapa? Dia kan ibarat kulit kita paksa, kita tarik atau karet, tetap kan ada pengembaliannya. Nah itu harus wajib dilakukan. Iya, tetap seperti itu. Kenapa harus 2? Kenapa? 2 boleh, 3 boleh. Kenapa? Pengembalian saraf. Satu contoh, jenengan kalau habis dipukul, bekasnya masih merah. Untuk pemulihannya ini paling tidak 2 detik sampai 3 detik. Itu hitungan estetika. Jadi kenapa saya suruh balik 2 atau 3? Nah, paham ya? Saya menghitungnya dari pemulihan kulit yang kita siksa. Ibarat kata kan kita siksa, kita tekan, kita pukul. Pemulihannya kita hitung merah ke normal itu tadi sekitar 2 sampai 3 menit, 3 detik. Seperti itu. Kalau dalam hal menangani anak autis itu kan nggak setengah bapak ini, kan gerak terus anak. Kita mengikuti kemana arahnya dia. Contohnya kita bermainan. Nah makanya saya bilang nggak boleh lama karena dia anak autis kan dia hiperaktif. Jadi cukupnya kita 3 kali ya sudah 3 kali. Nanti lari ke sana kita kejar lagi sampai berapa kali seperti itu. Jadi kita harus mengikuti yang sakit. Ada lagi sinus misalkan. Penyakit sinus itu kalau yang masih normal, masih ibarat kata masih kita tangani bisa gurah, itu bisa kita bantu dengan tekanan seperti ini. Nanti efeknya biasanya kalau sinus, pernah dengar singgung, herbal singgung bisa membantu. Nah setelah digurah itu usahakan tetap ditekan di terapi hidung. Kenapa? Karena itu tadi kan pemaksaan Bunda ya, pemaksaan keluar, otomatis saraf atau otot yang di dalam hidung terpaksa dia kan selalu tegang, kerjanya keras. Nah kita relaksasi dengan tekanan di batas hidung tadi. Cukup ditekan-tekan aja, nggak usah diputar. Direndam sama air, terus kita fermentasi dengan air berapa lama, terus kita gunakan seperti itu. Nanti ada resepnya dari biasanya, jangan tanya Ustaz Arif. Nah ada lagi? Mata, hidung, terus apa lagi? Mata minus sama Bunda. Ini yang diutamakan adalah di alis. Nah, ditarik seperti ini. Sama, tarikannya sama. Kalau takut pijat, biasanya kan agak licin Bunda. Cukup ditekan aja. Di tengah-tengah kita hitung 1, 2, 3 sampai 21. Nanti jari kita itu bisa merasakan ini ada perubahan apa enggak. Biasanya kedutan itu semakin kenceng atau semakin melemah atau standar, normal. Kalau dia semakin kenceng, dia berarti bereaksi. Tapi kalau dia standar diam, berarti titik jenengan kurang betul. Kuncinya di situ. Jadi kalau semakin kita tekan seperti ini, kita bisa merasakan, oh dia semakin kenceng, dia berarti bereaksi. Terasa Pak, jeduk-jeduk gitu. Nah, jenengan coba tekan sendiri, itu bisa merasakan. Semakin lama dia berkedutnya agak lama. Berarti kalau tidak berkedut, berarti titiknya jenengan kurang pas. Coba dirasakan sendiri. Itu kuncinya di situ. Itu min maupun plus sama. Min plus sama posisinya. Kalau silinder di bawah mata ini tetap ditambah bawah mata. Karena apa? Silinder itu kan biasanya usia di atas 40 tahun rata-rata. Jadi kita kayak jarak jauh lah ibarat seperti itu. Jadi atas bawah seperti ini. Misalkan 21 kita bagi atas 7, bawah 7, atas 7, bawah 7 sampai 3 kali. Berarti kalau 21 kan 77 kali 3. Lurusin ya? Iya, lurusin sama. Sini sampai sini lurus Itu ya? mata Pak. Tadi saya bilang Iya. lihat matanya sebelah mana. Kadang-kadang kan mata enggak sama Bunda, yang kanan agak ke kiri, yang kiri agak ke kanan, kan ada yang seperti itu. Titiknya ya. Titik mata hitamnya itu yang kita lihat. Itu mohon maaf itu hanya sekedar hanya ditekan doang aja. Tekan aja, tanpa digeser.
Karena beresiko. Kalau yang sudah ahlinya, yang saya enggak apa-apa. Kalau sudah bisa, karena apa? Kita kan menggunakan zaitun, agak licin, Pak. Oh gitu. Nah, tapi kalau sudah belum berani ya kita tekan aja cukup lama, kita hitung sama sampai 21. Seperti itu. Dari sini, Pak. Yang dibilangkan kantong mata, Bunda. Kantong mata itu kalau menurut jenengan penyakit apa yang di dalamnya? Apa? Masalah apa yang kantong mata itu bisa timbul? Kurang Stres. Stres. Terus apa lagi? Melek punggung. Kurang tidur termasuk seperti itu ya. Iya. Pahami jenengan itu. Ada lagi yang lain. Ya, siap. Ginjalnya bermasalah. Ginjalnya bermasalah, kurang air atau kebanyakan air. Itu di situ. Ada lagi yang sebenarnya yang bisa fatal itu di situ usus besar. Jadi tidak semua kantong mata yang membesar itu karena ginjal. Coba jenengan teliti badan jenengan sendiri, kantong mataku kok menggembung. Kenapa? BAB-nya rutin nggak? Jamnya rutin nggak? Makanan yang kita konsumsi tadi itu istilahnya mempengaruhi nggak di organ tubuh kita? Pengaruhnya di situ. Terutama kalau kita lihat di usus besar, kalau memang BAB rutin pagi tiap hari BAB, bahkan sehari bisa 2 kali. Kita teliti, kenapa kok bisa 2 kali? Pola makan kita yang nggak sehat atau memang duduk kita yang kurang lama? Di situ. Manajemen diri sendiri, ibaratnya seperti itu. Kalau misalkan bunda-bunda habis masak, ngapain enaknya? Drakor, nonton TV, sinetron. Itu diperhatikan bunda, duduknya jangan sampai lama-lama. Maksimal jenengan duduk itu 1 jam kalau bunda. Kenapa? Kerjanya bunda itu lebih ke arah duduk. Masak pun jenengan biasa di dapur sama duduk. Terlalu banyak duduk. Efeknya kerja ginjal kurang maksimal kalau terlalu banyak duduk. Benar kita minumnya banyak, tapi kalau posisi kita selalu duduk, kerja ginjal itu terhambat. Cara minum yang baik menurut jenengan sehari berapa liter? 2. Tergantung Berapa badan? Kalau menurut jenengan cara minum yang bagus gimana? Satu teguk berhenti. Jarak yang kita minum berapa menit? Ini yang jarang orang tahu. Orang minum 2 liter, saya tahu sehari habis 2 liter. Tapi cara minumnya 1 kali minum langsung setengah liter. Itu salah. Meskipun jenengan habisnya sehari 2 liter, saya itu normal minumnya banyak dok. Tapi saya kenapa kok bermasalah dengan ginjal? Cara minumnya, time-nya itu salah. Yang bagus adalah 10-15 menit wajib minum. Toh meskipun tidak 1 gelas, 1/4 gelas, yang jelas selama 10-15 menit wajib minum. Itu kuncinya. Mau habis 1 liter, 2 liter, 5 liter, minumnya, time-nya yang betul. Itu. Mau tegukannya itu sebenarnya nggak pengaruh bunda. Yang jelas posisi minum duduk, time-nya 10-15 menit selalu minum. Hanya seteguk pun kalau jenengan rutin jamnya 10 menit sampai 15 menit itu yang betul. Nah, yang kita tahu selama ini saya sudah habis 2 liter tiap hari, tapi kenapa? Itu posisi time-nya minum itu yang salah. Paham ya? Nah, sekali teguk 1 liter, nggak masalah iya. Justru malah kerja ginjal kita itu yang ngoyo. Dan lambung kita juga mesti bermasalah kalau terlalu banyak konsumsi air dalam sekali teguk sampai 500 mili. Kenapa saya bilang gitu? Posisi lambung kalau kita minum, apalagi kalau berdiri. Coba jenengan bayangin gelas kalau diisi air grojok langsung isinya setengah liter. Coba bayangin. Lambung yang harusnya menghasilkan enzim dalam 10 menit rancu gara-gara air yang kita minum terlalu banyak. Terutama kalau habis makan langsung minum. Tunggulah sebentar, 10 menit baru kita minum. Kalau jenengan nggak percaya, coba nasi taruh di gelas. Habis itu jenengan siram sama air. Nah, yang mau digiling, yang mengeluarkan enzim di dalam lambung tadi rancu dengan air, campur dengan air.
Yang digiling tadi harusnya dalam 10 menit hancur, tidak bisa hancur. Lama prosesnya, paling tidak memakan sampai 30 menit. Paham dari sini? Kalau petani ya Pak, Iya. manajemennya nggak bisa. Nah, Tukang. bisa. Siapa bilang nggak bisa? Satu contoh, jenengan tukang atau petani di sawah. Kenapa motong botol? Iya, Iya, tapi jamnya Ya kita kira-kira. terus kira-kira. Lidah itu Pak ya, sebenarnya tubuh kita itu memberi alarm. Satu contoh, siapa bilang kuping mendengung katanya dibisiki setan? Oh, dehidrasi itu. Itu bahasa yang rancu sebenarnya. Mendengung itu adalah tanda bahwa kita itu, ginjal kita itu ada masalah. Entah itu kurang air, entah itu kurang istirahat atau kebanyakan air. Di situ. Sebanyak dehidrasi. Cara menanggulanginya gimana? Jenengan tahu? Belum. Dicek dirinya sendiri. Di sini jenengan tahu. Nah, di sini nih di tangan kita ini beberapa titik yang banyak yang kita ketahui. Nah, untuk menetralisir organ tubuh vital kita cukup ditekan di tengah, arah sini, arah ke depan. Paham? Nah, begini. Kalau semakin kita tekan sakit dan semakin lama dan kita berkeringat, berarti organ tubuh kita ada yang masalah. Nah, cara memperbaikinya seperti ini. Ini hanya membantu 20-30%. kanan kiri sama. Sama saja, bergantian. Gitu. Ini hanya untuk menetralkan. Kalau masalah herbalnya saya yakin jenengan sudah bisa. Untuk membantu ginjal atau membersihkan ginjal harus pakai daun selatri, tomat. Paham ya kalau itu? Bisa lah, banyak kok itu di apa namanya di konten-konten di YouTube itu ada banyak. Paham? Ada pertanyaan lagi? Semisal bau mulut yang hubungannya tadi sama, kalau bahasa Jawanya apa? Luka di pojok bibir itu berengan. Nah, itu yang perlu diperbaiki apa Bunda? Lambungnya. Nomor 2 apa? Sama, pola minum. 80% tubuh kita adalah cairan yang banyak membutuhkan air. Terus oksigen Bunda, di tubuh kita itu butuh oksigen. Satu contoh, jenengan olahraga mulut aja loh. Teriak di sawah sama nyanyi, usahakan sehari minimal aja 10 menit aja Bu. Kalau nggak gitu ngomel sama anaknya. Selagi kita mengeluarkan udara di dalam lambung, sirkulasi di dalam lambung dan paru-paru, itu yang kita hasilkan. Keuntungan kita di situ. Asalkan ngomel tadi jangan dengan pikiran, emosi. Nah itu. Ada lagi yang lebih mudah, A, I, U, E, O. Sesering mungkin sehari minimal 1 kali. A yang keras, I, U. Yang betul Bunda, saya bilang yang betul itu maksudnya O ya. O, benar-benar bentuknya bulat O. A itu benar-benar dilebarkan. A, itu ya I gitu. Nah, itu huruf vokal yang bisa membantu kita menyerap oksigen dan mensirkulasi oksigen dalam lambung, paru dan jantung. Dari sini paham? Pak, estetika kecantikan apa kesehatan? Tidak apa-apa, awam orang bilang biasanya estetika kecantikan. Tapi wajib loh Bunda, kalau misalkan bunda-bundanya pakai banner estetika itu kalau bisa atas sendiri Bu. Larinya mesti ke situ. Kalau bapak yang bawa aja tidak apa-apa, tapi yang penting aura. Buka aura langsung. Nah, itu. Dari sini paham? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke akupuntur. Jangan sungkan mau tanya apa aja yang berhubungan dengan tubuh, tidak apa-apa. Selagi saya bisa jawab, saya bantu. Sebelum menambah pelajaran lagi. Pak, pantun kali jarum. Berani jarum. Jarum. Oh, berani. Wis gede Bu.
Aku cilik kok. Oh, jarum segede. Sing akeh. Jarum baku. Sudah bisa pasang jarum semua? Belum. Tapi punya jarum? Iya, ada di sini. Cara latihannya, ini belum masuk pelajaran, cuman ini melatih dengan kalau di estetika masang jarum nggak boleh berdiri. Garis bawah ya, estetika pasang jarum tidak boleh berdiri. Rebah maksimal 45 derajat. Separuhnya, setengahnya 45 derajat tidak masalah. Karena estetika prosesnya adalah pemulihan. Proses kepenyembuhan itu beda lagi akupuntur untuk penyembuhan. Makanya nanti beda guru, beda trik. Kalau di estetika wajib maksimal rebahnya 45 derajat. Sekarang saya ajarkan untuk melatih diri sendiri memasang jarum. Jarumnya bebas ini. Sama ya ukurannya ya. Sama. Mau panjang mau pendek dipraktekkan, coba dilihat dari situ kelihatan ya. Jadi ini kalau kita tutup itu kan ada ujung lipatan daging. Nah ini Pak, ujungnya kan ini ya. Iya. Nah, itu. Yang Itu kecil begini. yang setengah cun ya? Iya, ada setengah cun. Yang berapa cun? Lebih kecil. Iya lebih kecil. Setengah cun lah. Emang lebih maju. Iya sama ya. Iya mana sama kan? Itu maksimal Bu, 45 derajat ya. Ini bisa setengah cun. Kan saya harus bawahi estetika 45 derajat. Beda. Ini contohnya. Bu, 45 derajat ini maksimal, lebih rebah dari. Cara mengukurnya miring aja. Wis miring bahasa Jawa sing gak iwu-iwu Pak, miring. Jarumnya yang miring. Yang miring itu jarum. Nah, Bunda diperhatikan ya. Sebelah sini. Yang miring. Ya paling Jangan miring. 1 cm lah masuknya. Latihannya di rumah. Gak bisa kanan, bisa kiri, gak bisa kiri ya sebelah kanan. Sebelah kanan miring udah. Nah, itu terlalu berdiri udah. Miring ya setelah aja udah usah diulang. Paham gitu, miring. Kalau Kenapa? Tidak, asalkan yang penting tahu posisinya masang. Belajarnya begitu, jadi tiap hari pagi, sore, yang penting belajar boleh nggak apa-apa. Asalkan jangan lama-lama. Kalau estetika tadi batasnya sampai 21 hitungan. Kenapa? itu buat itu Tidak apa-apa, itu ada terapinya untuk bapaknya biar relaksasi. Maksimal, udah maksimal 10 menit. 10 menit. Ya, kalau untuk belajar 21 aja. Karena tiap hari. Ya, 21. Bisa. Bisa saja. Kenapa? Meningkatkan ini. Nah, begini tak perlu. Kita ini perlu. oh iya betul. Tapi kurang pintar. Memang kalau Nanti di wajah itu iya, latihan pelan-pelan jari. Cuma kalau jari jangan lama-lama, 21 kali hitungan sudah sebentar. Kecuali memang dengan meningkatkan imun. Sudah satu. Ya sama bisa. Ya bisa. Cuma kalau untuk nikmatnya beda lagi. Nanti sama itu kurang gini
Kalau susah, ini dengan tekan gini. Nah, baru ini tekan. Cus. Ini yang Kalau ini terlalu berdiri, tapi setelah terlalu berdiri. Kalau estetika ya, tapi kalau untuk penyembuhan berdiri Bu. Jangan ragu-ragu kalau nggak bisa tanya. Memang sampai ngomong di sini. Miringnya segini ya. Salah pun nggak ada masalah. Keuntungan kita di estetika. Ini takut bunda. Belum pernah nusuk. Tidak nusuk bunda. Gak sakit kok. Sakit. Gak sakit ya? Sakit. Tidak apa-apa. Dagingnya kan empuk. Berhasil. Bisa dibantu ya. Oh jangan. Oh ya. Ada tolong. Jangan lama-lama ya. Sudah iya kan 21 kalau estetika 21. Iya. Kalau kedalamannya maksimal 1 jam, 2 jam. Nggak boleh lebih. 1 jam lah. Karena belum ahli. Kalau kita sudah ahli mau 1 jam, 2 jam nggak masalah. Yang mana yang 2 jam itu? Ada tulisannya Bunda di bungkusnya. Maksudnya dipraktekkan kemana? Kalau wajah jangan. Kalau wajah jangan kan Tanya iya, patah ini. Jenengan Pak, posisinya selalu pasang sendiri bisa Coba. praktek pasang sendiri kamu masang bisa. Oh baru kali ini, oke. Masukkan lagi enggak kok? Masukkan sini. Ya, Pelan-pelan. Bisa pelan-pelan. terakhir. Ini makanya kita praktek. Oke ya. Di sini. Terima kasih. Berapa menit ini? Kenapa? 10 menit paling banyak. Kalau takut 21 kali hitungan sudah dilepas boleh. Paling lama 10 menit. Tapi sama lama takut tuh. 21 hitungan ke. Mari. 21 hitungan ke. 21. Alah, 21 hitungan. Terus apa? Tarik. Oh, tahu kita narik. Oh iya, digotong. Iya. Kalau sudah dipakai jarum nggak boleh dipakai lagi loh ya. Masukkan botol. Buang, masukkan untuk tubuhnya sendiri. Nggak boleh. Oh, kus mari loh. Kemeng. Sudah ya, untuk pemasangan jarum bisa nggih? Gampang. Belajar sih gampang. Mana ibu? Aku juga mau. Harus di dulu ya kan mau aku Kalau lebih enaknya ya. Layanan servisnya kan. Loh itu dari samping juga. Ke atas bisa. Iya wes. Tujuannya apa? Kalau mau diakupuntur harus diakupresur dulu, peredaran darahnya biar tahu mana yang tersumbat, mana yang lancar kan ketahuan. Nanti berapa titik? Kenapa? Belum tahu. Semuanya. Semuanya.
Ini kan untuk pembelajaran Bu. Jadi dengan saya kasih tahu sekalian praktek, yang berhubung yang dibuat praktek mau ya nggak apa-apa. Mau nggih Pak nggih? Tapi kan nggak dijojek kan? Oh iya, dijojok. Dijojok jarum. Ya biar tahu aja Pak. Dengan saya yang musik. Oh iya. Baik. Tak tusuk tak kene. Kayak tadi Bu yang Ternyata Bapak ya takut. Soalnya lainnya kan belajar. Iya. Sudah mulai paham? Kalau ini saya izinkan jenengan mendekat karena biar tahu paham. Tak cedeki. Ini aja. Wes kene wis. Sana ikut sekarang. Oke. Oke, atau salah satu aja yang maju di syuting. Oke. Maju. Sudah. Mulai mana? Mohon ya Allah sengaja iki. Ini dari pertama tadi. Sampeyan ta ki, Wak? Masangnya rebah nih Pak. Jadi yang mendekat tak apa-apa biar tahu. Sambil ngereng. Oh yang syuting. Paham? Kelihatan nggak jarumnya? Tapi jangan masangnya merebah. Ini memang agak Jangan keras, terlalu agak ke sakit. depannya, nah biar kelihatan. Tapi Pak, tapi ya kalau untuk praktek ini kan nggak usah terlalu lama. Nanti kalau yang bagian apa bekam nanti beda orang ya, kasihan nanti wajahnya terlalu disiksa. Ini cara yang saya maksud mendekat itu caranya, bukan jarumnya yang masuk. Ini cara tangan kita. Seperti ini kita cari-cari dulu tempatnya. Oh di sini pasnya. Nah kita ukur jarumnya. Nah, masuk. Boleh, cara seperti itu boleh, langsung boleh yang dengan paham titiknya, posisinya. Nah, lebih aman, ya betul. Biar nyoblosnya aman itu kalau dengan Kalau pakai problem nggak apa-apa ya? Kenapa? Kalau pakai problem aman. Boleh, nggak masalah. Yang amannya buat dengan untuk ini. Jangan terlalu dekat. jangan terlalu dekat. Nah ini loh maksudnya. Piringan. Ini kan ada lihat. Boleh ceklongan, boleh ceklongan. Ini ya Bu ya. Nanti kan satu-satu. Iya. Ini enggak lama. Coba sini Pak. Dari bawah ke atas. Anak-anak dulu ke atas. Ini nanti kan ya Bu. Nah, monggo. Ini kan garis, Bun. Ini garis senyum. Garis senyum ini bisa untuk mengurangi Kerutan wajah. tusuk aja langsung yang pas garisnya nggak Pas. pas. Masuk kering. Get no. Oh enak iku. Enak iku. Kalau sudah mahir, monggo. Paling enak ini yang cepat dapat uangnya ya di sini nih. Jarum bisa 100. Itu yang sudah mahir Bunda. Kalau yang belum mahir ya jangan sampai nambah uang. Nah ini mesti dari sini boleh yang penting titiknya. Iya. Itu kan dari sana. Nah, ini posisi dari Bisa sini di kan belakang. tangan kiri. Kalau yang nggak bisa ya Bisa di jangan belakang. harus dari sini. Pengaruh berarti ya Bu. Nggak pengaruh. Makanya menangnya estetika di sini. Karena prosesnya adalah pemulihan bukan penyembuhan. Wih, langsung kenceng ya. Langsung glowing kalau. Kalau misalnya dari atas ya dari atas nggak apa-apa Bu. Nah, mau dari atas mau dari bawah ini nggak masalah. Dibolak-balik gosong. Nggak masalah yang penting garisnya tadi Bu. Kayak misalkan ya dengan untuk sing kerutan-kerutan penggunaan ini. Meliksi sak mili gak penyembuhan untuk penyakit tadi titiknya. Kayak tadi boleh turun ini pas lagi Dulu biasa nulis kerutuk. Hidung Bun, bawah hidung Bun, bawah hidung. Iya. Salah momen titik jelek kita. Enggak apa-apa, Pak. Nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah di bawah. Kenapa saya bilang begitu? Oh yang tusuk yang masalah. Kenapa itu?
Ya, di sini. Bapaknya perokok. Iya. Iya. Oh, iya. Coblos. Kalau misalkan dari bawah susah, biasanya banyak rambut, boleh miring. Posisi miring seperti ini. Dari atas ke Nah, bawah ini gitu, Bu? garingnya. Ini Dari miring bawah, di sini, nggak nggak apa-apa, apa-apa. Agak sakit. Maaf. Dari bawah. Bawah hidung loh. Perokok ya? Bapak perokok ya? Bapak jemput jawab. Karena si Cina. Ayo, Tambah sipal ya. Iya. Rokoknya nih. Lihat atas, mulai lihat atas dulu. Lihat atas, wis. Nah, antara sini sama sini kantong matanya kan beda. Melorotan sini Kanan ya. Yang sebelah kanan ya. kanan. Melorot. Kurang. kencang. Kurang kenceng ginjal. Sok ginjal. Mbak, anu Ini budaya yuk rada ke kalau kanan. pasangnya dari bawah, jenengan nggak terbiasa, takutnya kena bola. Mata. Jadi dari Miring. samping ini. Nah, di sini. Nah, ditarik begini. Nah, tarik. Tarik napas. Nah. Pas kantongnya. Ya, foto dulu, perhatikan. Reaksinya belum benar. Iya, sudah. 10 menit Reaksinya ya, nanti Bu. ketawa. Aku hari lagi dilepas ya. Kan gak iso Dilepas berapa hari? Udah satu. kalau nyeri Buku aja sih. Mulai nggak Bisa apa-apa. deh, pakai kaca. karena Nah, energinya itu. aku wis kena ngene rek aku. Antara garis ini sama ini kan kelihatan. Ya Allah, kok endo. Aduh, Bisa ke atas berarti. dari samping ya. Aduh. Pak. Aman lebih aman. Glowing temenan. Bisa nih Bunda, tak foto ya. Terus si Ani ki, roto iki. Bunda, sudah. Tak foto. Sudah. Nah, tunggu 10 menit dari sekarang. Oh, 10 menit berarti anu. Dari pasang jarum terakhir hitung 10 menit. Nanti ngelepasnya kita harus hafal yang mana. Iya. Oh, nggak dihafal. Kalau udah hafal, jangan masangnya nggak usah banyak-banyak. 3 dulu, 4 dulu. Tidak, kenapa sih? Sudah, ini kan sudah ada Cuma garis perwakilan minimnya, kita aja. ambil yang atas. Oh, udah. gitu. Iya. Mewakili. Enggak, Makanya saya bilang Pak, kalau belum anunya, yang ini contohnya miring samping, dari samping kanan atau samping kiri. Kalau sudah ahlinya sudah bisa, dari bawah boleh. takut enggak belum. Dari bawah tapi jangan Untuk menjadi ahli itu perlu jam terbang, oke? Pak, mohon maaf saya tidak pamer, tapi saya membuktikan bahwasanya memang bisa. Ya, Bisa. Iya kan Bu ahli Memang kan. bisa. Semua itu tergantung ahlinya. Nah, Paham ya di sini? paham Ibu. Persiapan mana yang mau di-unboxing untuk bekamnya? Boleh saya Bu. Mau kami yang Oh, saya nyari yang bermasalah kalau yang enggak. Mohon maaf loh Pak, jangan tersinggung ya. Enggak Bu, tadi ini sampean ki enggak terlalu apik. Ya, bukan enggak bagus tapi perlu ada yang per. Kita kulitnya. Masalahnya kan ada penyakit. Boleh deh. Tambah ceper aku, Bu. Bayu kan Gus. Kalau yang sudah ahlinya ya caranya nyabut pelan-pelan ditarik gitu aja. Ini kalau nggak bermasalah nggak masalah. Yang penting ini bapaknya tadi ini sama ini yang utama. Gitu. Saya tinggal situ. Sudah 10 menit. Belum boleh. Nah, nek tunggu 10 menit aman belum waktunya. Iki lo sabar ta, sabar. Dia berarti menancap ke saraf Bunda. Nanti biasanya kadang ada yang efeknya berdarah, ada yang enggak apa-apa. Asalkan jenengan tadi pasang jarumnya rebah ya. Enggak boleh begini. Ini biasanya yang berdarah di sini. Ya. Jangan lupa steril dulu ya.